Fajar telah menyingsing, Yesus sudah bangkit. Marilah kita menyatakan syukur dan sukacita atas kemenangan yang sudah kita terima. Kemenangan dalam kebangkitan atas kuasa dosa dan maut. Inilah hari kemenangan, hari yang Tuhan jadikan untuk kita memuliakan Dia. Mari mengangkat pujian, sambut fajar kebangkitan. Mari jemaat kita tembangkan nyanyian dari Kidung Jemaat 188, Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, kuasa kubur menyerah, haleluya. Dan neraka takluklah, haleluya. Kristus jaya atas maut, haleluya. Dan terbukalah firdaus, haleluya. Jemaat, marilah kita tabiskan ibadah Paskah ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita dalam ibadah Paskah ini terambil dari Injil Markus 16 ayat 3. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita menyertai kamu. Hai bangkit pagi Yesus, dengar panggilannya. Hadapilah tantangan, harinya inilah. Dan Dia tak terbilang, tunjukkan kuasa-Nya. Semakin berbahaya, semakin kau Hai bangkit pagi Yesus, pohonkan kuatnya. Tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Tegakkan perlengkapan senjata Roh Kudus. Berjaga dan berdoa supaya siap terus. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di hari Paskah yang indah ini, kita suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus.
Kita berdoa. Bapa Sorgawi, di hari Minggu Paskah, kami suka membaca dan merenungkan sabda-Mu. Tuntun hamba dan jemaat-Mu melalui Roh Kudus, supaya kami dapat memahami firman-Mu, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab di Minggu Paskah ini terambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan 8. Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan 8 yang menyatakan kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalib itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihatlah, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Demikianlah pembacaan Alkitab. Selamat Paskah saya ucapkan untuk jemaatku yang Tuhan Yesus kasihi, yang saat ini ada di rumah masing-masing. Ada kebiasaan kita untuk mengunjungi orang-orang yang kita kasihi yang sudah meninggal. Biasanya kita mempersiapkan kembang-kembang, kita bawa ke kuburan, dan itulah sebagai wujud kasih dan perhatian kepada orang-orang yang kita kasihi, walaupun mereka sudah meninggal. Kali ini saudara-saudara kita melihat ada beberapa perempuan, beberapa wanita, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta Salome. Mereka membeli rempah-rempah untuk kemudian ke kubur Yesus dan akan meminyaki Yesus. Itu berarti ada tanda kasih, ada perhatian, tetapi juga diawali dengan niat. Sesuatu kalau ada niat yang baik, maka pasti akan diwujudkan. Apalagi untuk orang-orang yang kita kasihi dan kita cintai. Saudara-saudara, ketika wanita-wanita ini ingin mewujudkan niat mereka, maka dalam perjalanan menuju ke makam Yesus muncul pertanyaan,
Pertanyaan ini sekaligus sebagai masalah yang besar ketika mereka ingin mewujudkan niatnya. Pertanyaannya kita jumpai di dalam ayat 3 bacaan kita. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Biasanya kuburan di Israel itu di batu karang dan ada pintunya yang memang ditutup juga dengan batu yang besar. Sehingga bagi wanita-wanita ini, siapa yang akan dapat membantu mereka menggulingkan batu itu? Mereka sadar bahwa mereka adalah wanita yang lemah. Mereka tidak akan berdaya untuk menggulingkan batu itu. Mereka membutuhkan kekuatan lain yang ada di luar dari diri mereka. Sebab dengan kekuatan lain itu, maka mereka bisa masuk di dalam kubur Yesus. Batu itu bisa digulingkan dan mereka dapat meminyaki tubuh Yesus. Tapi siapa yang dapat membantu mereka? Kekuatan seperti apa yang bisa menggulingkan batu itu? Saudara-saudara, dari bacaan kita, ketika perempuan-perempuan ini sampai di kubur Yesus, mujizat itu sudah terjadi. Batu besar yang menjadi hambatan mereka, yang tadi mereka diskusikan bagaimana bisa menggulingkannya, ternyata kuasa kebangkitan Yesus yang dapat menggulingkan batu itu. Itu kekuatan yang di luar diri mereka. Kekuatan ini yang mereka perlu, bukan untuk menggulingkan batu itu, tapi kekuatan itu untuk meyakinkan mereka, meyakinkan murid-murid bahwa Yesus sudah bangkit dan bahwa berita kebangkitan ini harus disebarkan, harus diberitahu kepada murid-murid, dan dari murid-murid berita kebangkitan ini disebarkan di seluruh dunia sampai pada saat kita seperti ini. Berita kebangkitan menjangkau setiap pribadi. Berita kebangkitan menjangkau setiap keluarga. Dimanapun saudara berada dalam persekutuan dengan Yesus, entah dalam gedung gereja, entah di rumah atau di kamar pribadi saudara, Tuhan menjangkau saudara. Kuasa kebangkitan menjangkau. Kuasa kebangkitan mengambil alih kelemahan perempuan-perempuan ini. Mereka tadinya tidak berdaya, tetapi setelah mereka melihat batu sudah terguling, ada sukacita besar bahwa Yesus tidak ada di situ. Dan dikatakan oleh malaikat, dia sudah bangkit. Dia tidak ada di sini lagi. Pergi dan sampaikan segera kepada murid-muridnya bahwa dia sudah bangkit. Jadi tidak ada istilah tunggu dulu, ya, nanti dulu. Enggak. Berita ini harus segera disampaikan. Ini kabar baik. Ini kemenangan Tuhan terhadap kuasa dosa, terhadap kuasa iblis dan maut. Awalnya kalau kita perhatikan renungan di Jumat Agung, ketika perempuan-perempuan mendampingi Yesus menuju tempat penyalibannya, dia begitu menderita, dia begitu tersiksa. Tetapi itulah awal kemenangan. Kemenangan yang diraih oleh Yesus diawali dengan penderitaan. Sebab hanya melalui penderitaan ada pengampunan dosa, ada penebusan, dan ada keselamatan. Yesus tidak dapat dikalahkan hanya dengan kuasa iblis, dosa, dan maut. Dia mengalahkannya dan dia menang. Hari yang ketiga dia bangkit. Semua yang menjadi kekhawatiran wanita-wanita ini, semua yang menjadi kendala mereka untuk menuju kubur Yesus, Tuhan membalikan itu. Kuasa kebangkitan membalikan semua itu. Sehingga yang ada
sukacita, damai sejahtera. Di Paskah tahun ini memang baru pernah terjadi. Ibadah Paskah dilaksanakan di rumah. Biasanya kita di gereja, biasanya kita di suatu tempat tersendiri. Tapi kali ini di rumah. Karena memang kondisinya seperti ini. Kita harus mengikuti anjuran pemerintah. Tetapi bukan berarti kita di rumah, lalu kualitas iman kita menyambut Paskah ini menurun, tidak. Justru dimanapun kita bersekutu dengan Dia, yang Tuhan lihat itu kualitas iman kita. Bukan di mana kita berkumpul, bukan di mana kita bersekutu, bukan di tempat yang mewah, tetapi di rumah kita, bilik kita, istana kita. Walaupun itu sederhana, tetapi Tuhan tidak memperhatikan yang dilihat oleh manusia. Tuhan memperhatikan hati setiap orang yang datang mengucap syukur atas kebangkitan Yesus. Kuasa kebangkitan inilah yang harus kita bawa terus. Kenapa kita harus bawa kuasa kebangkitan ini? Karena kita tahu langkah kita ke depan tidak semudah yang dibayangkan. Langkah kita ke depan ada banyak rintangan, ada banyak batu-batu besar yang harus kita lewati. Katakanlah kondisi sekarang, kita sendiri belum tahu wabah virus corona ini sampai kapan. Tetapi kita mau menghadapinya bersama dengan kuasa kemenangan Yesus. Dan kita percaya bahwa kuasa itu memampukan kita menghadapi semua ini. Keyakinan kita, ada saatnya virus ini mulai. Tetapi ada saatnya virus ini akan berakhir. Dan dia hanya bisa berakhir kalau kuasa kemenangan Yesus turut campur tangan. Dan oleh sebab itu sebagai jemaat, sebagai gereja Tuhan, kita berdoa, kita percaya, kita yakin ke depan apapun yang akan dihadapi oleh jemaat, oleh gereja Tuhan, kuasa kebangkitan, kuasa kemenangan Yesus itulah yang akan memampukan, menguatkan kita, memproteksi kita menghadapi berbagai rintangan yang ada. Sehingga kita berjalan bersama dengan Yesus yang bangkit. Kita berjalan bersama dengan Tuhan yang menang, bukan Tuhan yang kalah. Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang akan mengatur masa depan dan langkah-langkah hidup jemaatnya, gerejanya. Untuk itu saudaraku, sebelum kita melangkah, marilah kita mengundang Dia yang bangkit di hari raya Paskah ini. Kita minta kuasanya, supaya kuasanya menaungi kita, menguatkan iman kita, percaya kita, sehingga kita melangkah dengan iman yang sungguh. Bersama Tuhan yang menang, kita juga pasti menang. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Putranya Yesus Maha Pengasih.
bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut, serta sikap sempurna, masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami menghampiri kekudusan-Mu lagi. Kami menaikkan puji syukur atas penyertaan Tuhan, sehingga kami jemaat Martin Luther dapat beribadah dalam rangka Hari Raya Paskah di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur melalui kebangkitan Tuhan Yesus, kami dapat mengalami kemenangan untuk menghadapi berbagai tantangan hidup ini. Terlebih ketika kami sedang menghadapi wabah virus corona, kami mohon kuasa kemenangan itu melindungi kami. Dan kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat mewujudkan kemenangan Tuhan itu dalam hidup kami dari hari ke hari. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini dirawat di rumah sakit atau di rumah karena terpapar virus corona. Kiranya Tuhan Yesus datang dengan kuasa-Mu itu, kuasa kemenangan-Mu, menjamah dan menyembuhkan saudara-saudara kami yang membutuhkan kekuatan baru dan kesembuhan. Kami teringat juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang berduka cita karena orang-orang terkasih meninggal dunia akibat wabah virus corona. Kiranya Tuhan Yesus memberi kekuatan iman dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kami berdoa juga bagi para dokter dan juru rawat yang dengan setia melayani pasien. Biarlah Tuhan tuntun mereka dengan kuasa Roh Kudus, menguatkan mereka dalam melaksanakan pelayanan yang Tuhan percayakan ini. Juga kami berdoa bagi pemerintah kami, biarlah Tuhan mampukan mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka dapat menentukan langkah-langkah yang akan diambil, sehingga penyebaran virus ini dapat teratasi, dan bangsa ini dapat keluar dari tantangan virus ini ya Bapa. Bapa yang kekal kudus, kami teringat mendoakan semua jemaat-Mu. Biarlah Tuhan jaga lindungi mereka dimanapun mereka berada. Mereka dalam berbagai tantangan dan pergumulan hidup, pribadi maupun keluarga masing-masing. Tolong Tuhan Engkau hadir dan Engkau tunjukkan jalan keluar terbaik bagi jemaat-Mu. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan telah memakai tim multimedia kami dalam rangka mempersiapkan ibadah online. Tuhan tuntun mereka pribadi lepas pribadi. Juga kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan memakai panitia Paskah. Mereka sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Biarlah Tuhan berkati mereka ya Bapa. Bapa yang kekal kudus, doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah pesan Alkitab dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 yang berkata, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita tembangkan pujian dari Gita Bakti 81, Allah Sumber Kemurahan. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Jemaat Tuhan, mari kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah Maha Kasih, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikan persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Warta Jemaat Ibadah Minggu Paskah 12 April 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dalam ibadah hari Minggu yang saat ini dilayani secara online. Beberapa informasi penting kami wartakan agar saudara sekalian dapat turut serta mengambil peran di dalamnya. Pertama, peribadahan dan kegiatan-kegiatan lainnya. Seluruh peribadahan, baik ibadah hari Minggu, ibadah rumah tangga, dan ibadah pelkat, serta kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan di gedung gereja maupun di rumah-rumah untuk sementara waktu ditiadakan sampai waktu yang akan ditentukan kemudian. Peribadahan Minggu dilayani secara online dapat diikuti melalui kanal YouTube GPIB Martin Luther, Jakarta Timur. Peribadahan pelkat pelayanan anak dilayani secara online dapat diikuti melalui kanal YouTube PAGPIB Martin Luther. Kedua, penyerahan persembahan ke gereja. Persembahan-persembahan yang disiapkan oleh jemaat dapat diserahkan dan dimasukkan ke dalam kotak yang disediakan setiap hari di gedung gereja. Untuk persembahan yang diberikan secara transfer, ditunggu selambatnya pada hari Jumat 3 April 2020 pukul 2 siang. Majelis Jemaat juga menyediakan amplop syukur sukacita Paskah yang dapat diambil setiap hari di gereja. Ketiga, peneguhan CD baru.
pelaksanaan peneguhan SI di tahun 2019-2020 sementara ditunda sampai batas waktu yang ditentukan. Keempat, panduan ibadah pelkat dan rumah tangga. Setiap keluarga dihimbau untuk dapat tetap melaksanakan peribadahan, baik ibadah pelkat atau ibadah rumah tangga yang saat ini dilakukan di rumah masing-masing dengan mengikuti panduan yang dapat dibaca pada halaman 7. Kelima, kantor majelis jemaat. Kantor majelis jemaat tetap dibuka pada hari Selasa sampai dengan hari Sabtu, mulai pukul 9 pagi sampai dengan 3 sore. Demikian untuk diketahui. Warta keuangan. Warta keuangan dapat dibaca pada halaman 10 sampai dengan halaman 14. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, dapat menghubungi kantor majelis jemaat pada setiap hari kerja. Demikian warta jemaat. Informasi selengkapnya dapat dibaca pada warta jemaat yang dibagikan secara online. Apabila saudara memerlukan informasi atau pelayanan khusus, dapat menghubungi kantor majelis jemaat pada setiap hari kerja atau melalui presbiter yang terdekat dengan kediaman saudara. Ucapan terima kasih. Kami menyampaikan terima kasih yang tulus kepada seluruh petugas ibadah hari Minggu Paskah yang dilaksanakan secara online ini. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang mengutus hamba-Nya, Pendeta Rudi Immanuel Ririhena, selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Martin Luther, yang melayankan ibadah hari Minggu Paskah secara online pada hari ini. Kita berdoa agar Tuhan Yesus memimpin beliau dan keluarga yang menopang pelayanan dalam melaksanakan tugas. Sekian, terima kasih. Kau datang dengan kasih-Mu, menyentuh hatiku dan bangkitkan semangat hidupku untuk melangkah tinggalkan masa lalu. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti Dari Rawinala mengucapkan terima kasih atas perhatian dan sumbangan yang sudah kami terima. Kiranya Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Sukses selalu GPIB Martin Luther. hidupku. Kini tiada lagi keraguan. Panitia Paskah GPIB Jemaat Martin Luther mengucapkan selamat Paskah kepada seluruh jemaat GPIB Martin Luther. Semoga rahmat Tuhan memenuhi hati kita semua. Mari kita rayakan Paskah dengan kesederhanaan. Ia telah bangkit, Ia benar-benar bangkit untuk kita dan telah menang atas kematian. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang kami kasihi, pada saat ini umat Kristen di seluruh dunia merayakan Paskah, peristiwa kebangkitan Yesus Kristus, di dalam suasana duka dan penuh pergumulan. Bagaimana kita dapat merayakan kehidupan, bahkan dalam segala kelimpahan, sementara kita menyaksikan begitu banyak orang berjuang di ambang batas kehidupan dan kematian akibat pandemi COVID-19.
Kematian ternyata begitu dekat dengan kita, bahkan telah merenggut kehidupan orang-orang yang kita kasihi. Dalam kesedihan yang mudah membuat kita berputus asa ini, sekali lagi kita disapa oleh berita Paskah yang menjadi pusat iman kita. Kristus telah bangkit, mengalahkan kematian. Akhir kata kami ucapkan selamat Paskah 2020. Tuhan memberkati. Panitia Paskah GPIB Jemaat Martin Luther mengucapkan Selamat Paskah. Semoga rahmat Tuhan memenuhi hati kita semua. Mari kita rayakan Paskah dengan keugah harian. Tuhan Yesus memberkati. Umat yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Paskah adalah peringatan kebangkitan Kristus yang telah menang atas maut. Tahun ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Situasi sulit yang kita hadapi akibat pandemi virus COVID-19 yang menimbulkan rasa cemas dan rasa takut akan ancaman kesehatan diri, serta kondisi ketidakstabilan ekonomi saat ini dan akan datang. Namun, melalui Paskah ini, umat diteguhkan imannya bahwa janji penyertaan Allah selalu hadir dalam setiap pergumulan yang dihadapi. Kiranya kebangkitan Kristus menginspirasi dan memotivasi umat Tuhan untuk tetap berjuang, mengalahkan segala bentuk dosa, dan tetap menjadi alat berkat Tuhan bagi sesama. Kristus telah bangkit dan menang. Dialah pengharapan kita. Selamat Hari Raya Paskah 2020. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, yang saat ini ada di rumah dan mengikuti ibadah Paskah pagi ini, saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan selamat Paskah. Kiranya kemenangan Yesus menjadi kemenangan kita menghadapi perjalanan hidup ke depan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati setiap pribadi dan keluarga masing-masing. Jemaat Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Yakinlah bahwa Yesus yang bangkit menyertai kita menjalani hidup ini. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kepadamu ku berdoa dan ku minta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkanlah imanku, jadikanlah aku ini hamba setiamu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkanlah imanku, jadikanlah aku ini hamba setiamu, agar dapat